Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1 Ana Miliana, 2 Ayu Lewati, 3 Lis Fitriawati, dan 4 Rani Fitriani. Di sini kami akan mempresentasikan kasus tentang salpingitis. Di antaranya tentang definisi, etiologi dan patofisiologi, faktor-faktor dan kasus. Definisi salpingitis adalah terjadinya inflamasi pada tuba Fallopi yang mengarah ke perlukaan dengan peletakan pada jaringan dan organ sekitar. Salpingitis dibagi dua, yaitu salpingitis akut dan salpingitis kronis. Salpingitis akut di mana tuba Fallopi menjadi merah dan bengkak dan keluar cairan berlebih sehingga bagian dalam dinding tuba sering menempel secara menyeluruh. Salpingitis kronis bisa mengikuti gejala akut, infeksi yang terjadi ringan dalam waktu yang panjang dan tidak menimbulkan tanda dan gejala. Etiologi disebabkan oleh jenis bakteri yaitu Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu juga salpingitis bisa disebabkan karena penyakit menular. Patofisiologi salpingitis, infeksi yang berasal dari vagina dan naik ke tuba Fallopi. Kemudian faktor-faktor resikonya, yang pertama itu usia, kedua aktivitas seksual, yang ketiga gonore. Komplikasi di sini yang akan terjadi biasanya terjadi KET akibat kerusakan tuba, kemudian infeksi pada daerah yang dekat dengan tuba Fallopi seperti ovarium atau uterus, kemudian infertilitas di masa depan, kemudian menginfeksi orang yang diajak hubungan seksual. Diagnosis bandingnya yaitu KET dan appendicitis. Tanda dan gejala. Di sini ada demam tinggi dan menggigil, kemudian nyeri tekan abdomen bagian bawah, mual dan muntah, tanesmi adenum, nyeri goyang porsio, nyeri kiri kanan dari uterus. Pengobatannya di sini dengan cara istirahat, pemberian terapi antibiotik, kortikosteroid, usus tidak boleh penuh, dan screening pasangan. Di sini ada contoh kasus. Seorang wanita 40 tahun mengeluh sakit perut sudah 3 hari, demam, dan keluar cairan berbau pervaginam. Pada palpasi terdapat nyeri tekan abdomen bawah, kemudian dirujuk untuk USG dan tampak ada pembesaran saluran tuba dan ovarium. Askepnya di sini masuk ke puskesmas pada tanggal 7 April 2022 ke Polikaya. Pengkajian datanya di sini, biodatanya Nyonya W 40 tahun, agama Islam, suku Sunda, pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga, alamat Citamiang. Di sini suaminya Tuan D, umurnya 43 tahun, agamanya Islam, suku Sunda, pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaannya wira swasta. Di sini data subjektifnya. Alasan ibu mengatakan ingin memeriksakan keadaannya dengan keluhan. Ibu mengatakan merasakan sakit bila berhubungan, keluar cairan berbau dari jalan lahir, merasa nyeri pada perut bagian bawah, mengeluh sakit perut sudah 3 hari, demam dan keluar cairan berbau, dan merasa mual dan kadang bahkan muntah. Riwayat menstruasinya di sini, menopausnya ibu pertama kali itu 13 tahun, kemudian lamanya 7 hari, sifat darahnya cair, siklusnya 28 hari, teratur, keluhannya suka ada des minor. Riwayat perkawinannya di sini, status perkawinannya sah, lama menikahnya 20 tahun, menikah pertama dan menikah pada saat usia 20 tahun. Di sini riwayat persalinannya, ibu melahirkan anak pertama pada tanggal 21 Februari 2020 dengan usia kehamilan 38 minggu. Jenis persalinannya spontan, penolong persalinannya bidan, komplikasi pada saat persalinan tidak ada, jenis kelamin anaknya laki-laki, berat badan anak pas lahir 3000 gram, kemudian riwayat laktasinya ASI eksklusif, dan riwayat komplikasi pada saat nipasnya tidak ada. Di sini riwayat kontrasepsi yang ibu gunakan, dia memakai IUD pada tanggal 21 Februari 2020 di bidan, di tempat praktek bidannya. Di sini riwayat kesehatannya, ibu mengatakan tidak pernah atau sedang menderita penyakit menahun seperti jantung,
Ibu mengatakan tidak pernah atau sedang menderita penyakit menular seperti hepatitis, TBC, PMS maupun HIV/AIDS. Riwayat keturunan kembar. Ibu mengatakan baik dari pihak ibu maupun pihak suami tidak memiliki riwayat keturunan kembar. Riwayat operasinya, ibu mengatakan tidak memiliki riwayat operasi. Riwayat alergi obat, ibu juga mengatakan tidak memiliki riwayat alergi obat. Kemudian di sini data subjektif. Bisa kita lihat di sini pola nutrisinya. Makan ibu sehari 3 kali, jenisnya nasi, sayur, lauk, porsinya 1 piring, pantangan tidak ada, keluhan tidak ada. Minumnya 7 kali per hari, jenisnya air minum, porsinya 1 gelas, pantangan maupun keluhan tidak ada. Pola eliminasinya di sini buang air besarnya frekuensinya 1 kali sehari dengan konsistensi lembek, warna fesesnya kuning, keluhan tidak ada. Buang air kecilnya di sini 6-7 kali per hari, konsistensinya cair, warnanya kuning dan keluhan tidak ada. Pola istirahatnya di sini ibu tidur siang 1 jam, tidur malamnya 6-7 jam. Pola hygiene-nya mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, ganti pakaian 2 kali per hari. Pola seksualnya frekuensi 1 kali seminggu, merasa sakit berhubungan seksual. Kemudian pola aktivitasnya, ibu mengatakan sering jalan-jalan pagi ditemani suaminya. Ibu mengatakan pernah mengikuti senam hamil. Ibu mengatakan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu dan mencuci piring. Kebiasaan yang mengganggu kesehatan seperti merokok, minum jamu atau minum-minum beralkohol, ibu tidak pernah. Kemudian data psikososialnya, ibu mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir akan keluhan yang sedang dideritanya. Ibu mengatakan rajin sholat 5 waktu. Ibu mengatakan sering dan aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Ibu mengatakan keadaan ekonomi keluarga tercukupi. Lingkungan yang berpengaruh sekitar rumah ataupun hewan peliharaan, ibu mengatakan lingkungan tempat tinggal bersih dan nyaman serta tidak memiliki hewan peliharaan. Data objektifnya di sini pemeriksaan umumnya KU-nya baik, kesadarannya kompos mentis, status emosionalnya stabil. Pemeriksaan TTP-nya di sini tensinya 120/80, pernapasannya 24 kali per menit, nadinya 78 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik pada wajahnya bulat, tidak udin, tidak pucat, bentuk wajah simetris. Kemudian kepalanya tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, bentuk simetris. Matanya itu simetris, tidak ada sekret, konjungtivita merah muda, sklera tidak ikterik. Di sini hidungnya simetris, tidak ada pembesaran polip, berfungsi dengan baik. Telinganya simetris, keadaannya bersih, tidak ada serumen, fungsi pendengaran baik. Mulutnya di sini simetris, bibir tidak pecah-pecah, tidak ada stomatitis, keadaan gigi dan gusi bersih, tidak ada karies dan tidak ada pembesaran kelenjar tonsil. Lehernya di sini tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar parotis, limpe maupun vena jugularis. Payudaranya di sini simetris, tidak ada massa, puting susu menonjol, puting susu bersih, hiperpigmentasi, tidak ada benjolan. Pada dada pergerakan napas teratur, tidak ada retraksi dinding dada dan tidak ada wijing maupun denyut jantung teratur. Pada abdomennya di sini simetris, tidak ada bekas luka operasi. Pada saat perabaan terasa nyeri tekan perut bagian bawah. Kemudian ekstremitas bawah simetris, gerakan aktif, kuku bersih, jari-jari lengkap, keadaan bersih. Ekstremitas atasnya simetris, gerakan aktif, kuku bersih, jari-jari lengkap dan keadaan bersih. Pemeriksaan panggulnya di sini tidak dilakukan. Kemudian di sini pemeriksaan ginekologis, pada genitalianya tidak ada odim, tidak ada varises, tidak ada pembengkakan kelenjar sken atau Bartholin. Kemudian ada keluar cairan berbau dari vagina. Pemeriksaan penunjangnya pada laboratorium yaitu didapatkan hasil Hb-nya 15 gram per sen, golongan darahnya B, pH-nya 7,5, protein urin negatif, reduksi negatif, tes HIV non reaktif, HbSAg non reaktif. Pemeriksaan lab dari cairan verifikasinya positif Neisseria gonorrhea. Di sini pemeriksaan penunjangnya yaitu dilakukan USG dengan hasil tampak pembesaran saluran tuba dan ovarium. Interpretasi data.
Di sini diagnosanya Nyonya W 40 tahun dengan salpingitis. Masalahnya ibu merasa khawatir dengan keluhan yang dirasakannya. Kemudian ibu merasa tidak nyaman dengan keluhan yang dirasakannya saat ini. Potensi masalahnya ibu merasa khawatir dan tidak nyaman dengan keluhan yang dirasakannya. Identifikasi dan antisipasi diagnosa potensial. Terjadinya penyebaran infeksi pada daerah yang dekat dengan tuba fallopi seperti uterus. Kemudian tindakan segeranya observasi keadaan ibu dan memberikan dukungan moral kepada ibu, kolaborasi dengan dokter puskesmas, kemudian melakukan rujukan ke dokter SPOG untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sini perencanaannya, beritahu ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan dan risiko yang akan terjadi jika tidak segera ditangani. Kemudian anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. Kemudian berikan dukungan yang untuk mengurangi rasa cemas yang dirasakan ibu dan keluarga. Berikan KIE tentang personal hygiene. Kemudian anjurkan ibu dan pasangan tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sampai selesai pengobatan, dan bila ibu merasakan sakit jika berhubungan. Anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering jika mengalami mual dan muntah. Kolaborasi dengan dokter puskesmas, kemudian berikan ibu terapi obat sesuai dengan advis dokter, yaitu anti nyerinya, ada antibiotik dan kortikosteroid. Lakukan rujukan ke dokter SPOG. Anjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang serta pemeriksaan dokter SPOG. Pelaksanaannya di sini memberitahu ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan dan risiko yang akan terjadi jika tidak segera ditangani. Kemudian menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. Kemudian memberikan dukungan untuk mengurangi rasa cemas yang dirasakan ibu dan keluarga. Memberikan KIE tentang personal hygiene. Menganjurkan ibu dan pasangan tidak melakukan hubungan seks terlebih dahulu sampai selesai pengobatan, dan bila ibu merasakan sakit jika berhubungan. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering jika mengalami mual dan muntah. Melakukan kolaborasi dengan dokter puskesmas. Kemudian memberikan ibu terapi obat sesuai dengan advis dokter, yaitu dengan memberikan terapi anti nyeri, antibiotik dan kortikosteroid. Kemudian melakukan rujukan ke dokter SPOG. Dan menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang segera setelah pemeriksaan ke dokter SPOG. Evaluasinya di sini memberitahu ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan dan risiko yang akan terjadi jika tidak segera ditangani. Ibu dan keluarga mengerti. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. Ibu mengerti dan akan istirahat yang cukup. Memberikan dukungan untuk mengurangi rasa cemas yang dirasakan ibu dan keluarga. Ibu tampak lebih tenang. Kemudian memberikan KIE tentang personal hygiene. Ibu mengerti. Menganjurkan ibu dan pasangan tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sampai selesai pengobatan, dan bila ibu merasakan sakit jika berhubungan, ibu mengerti. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering jika mengalami mual dan muntah. Ibu mengerti dan berjanji akan melakukannya. Melakukan kolaborasi dengan dokter puskesmas. Dokter memeriksa ibu dan memberikan advis pemeriksaan fisik dan USG. Kemudian memberikan ibu terapi obat sesuai dengan advis dokter, yaitu dengan memberikan anti nyeri, antibiotik dan kortikosteroid. Ibu mau minum obat sesuai advis dokter. Melakukan rujukan ke dokter SPOG. Ibu mengatakan akan memeriksakan dirinya ke dokter SPOG pada tanggal 8 April 2022. Menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang segera setelah pemeriksaan dokter SPOG. Ibu mau melakukan kunjungan ulang pada tanggal 11 April 2022. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.